Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dimana beliau telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Nurlaili SPD MPD selaku dosen pembimbing strategi belajar mengajar, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, kenalkan saya Dinda Salsabila Marga selaku moderator, dan ada Auliana Rahmina, Desi Rada Dewi, Aijamis Diraikan, dan Widya Sapitria. Baik, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendekatan Pembelajaran Aktif. Baik, pembaca pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Pembelajaran aktif itu diturunkan dari dua asumsi dasar, yaitu satu, bahwa belajar pada dasarnya adalah proses yang aktif, dan kedua, bahwa orang yang berbeda belajar dalam cara yang berbeda pula. Aktif yang dimaksud adalah guru harus menciptakan suasana kelas sedemikian rupa agar siswa aktif bertanya dan memberikan pertanyaan. Kemudian ada karakteristik pembelajaran aktif. Karakteristiknya adalah penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan memikir analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Siswa atau mahasiswa tidak hanya mendengarkan kuliah secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran atau kuliah. Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran atau mata kuliah. Siswa atau mahasiswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Kepada Aulia dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada alasan-alasan penerapan dan keuntungan pembelajaran aktif di sekolah. Yang pertama, ada memiliki pengaruh yang kuat pada pembelajaran si pelajar. Yang kedua, ada strategi-strategi pengembangan pembelajaran aktif lebih mampu meningkatkan keterampilan berpikir para pelajar daripada meningkatkan penguasaan isi. Misalnya seperti contoh pembelajaran secara bermain, belajar sambil bermain. Nah, yang ketiga ada melibatkan para pelajar dalam tugas-tugas yang berpikir tingkat lebih tinggi, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang keempat ada berbagai gaya belajar dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan para pelajar dalam kegiatan-kegiatan belajar aktif. Nah, selanjutnya ada pembelajaran aktif juga membawa beberapa keuntungan. Yang pertama, para pelajar yang aktif menggunakan pengetahuan utama mereka dalam membentuk pemahaman dari isi materi pembelajaran. Biasanya, siswa-siswi ini akan melibatkan pemikiran ia sehari-hari. Yang kedua, para pelajar yang aktif berpikir secara kritis dan menciptakan pengembangan mereka sendiri. Yang ketiga, ada para pelajar yang aktif terlibat secara kognitif. Yang keempat, ada para pelajar yang aktif menerapkan suatu strategi membaca dan belajar lingkup yang luas. Nah, biasanya para pelajar yang sudah memiliki pembelajaran aktif di sekolah, ia akan lebih mempunyai wawasan yang lebih besar untuk
menimbulkan minat membaca dan belajar. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan prinsip-prinsip pembelajaran aktif. Yang pertama ada prinsip kelakuan atau melakukan. Nah, di mana pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa tersebut belajar sambil bekerja. Dalam artian, siswa tersebut tidak bisa tinggal diam tetapi harus berbuat sesuatu. Nah, yang kedua adalah prinsip menggunakan atau mengaktifkan semua alat indera. Nah, di mana pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa mengaktifkan semua alat inderanya untuk menyerap informasi. Gunanya agar informasi yang diserapnya itu tidak akan hilang dan tidak hanya sebagai hafalan lalu dilupakan, tetapi diingat sampai kapanpun. Yang ketiga ada prinsip eksplorasi lingkungan. Nah, di mana siswa memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar. Media tersebut berupa tempat, peristiwa, atau ide gagasan yang dapat dijadikan sumber belajar. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada strategi pembelajaran aktif. Yang pertama ada terpusat pada siswa sebagai upaya meninggalkan dan menghindari strategi lama yang telah mapan, yaitu pembelajaran yang terpusat pada guru atau lebih tepat bisa disebut pembelajaran yang dominasi oleh guru. Bukan terpusat pada lembaga demi kepentingan sekolah atau penyelenggara pendidik. Yang kedua ada terkait dengan kehidupan nyata, artinya apa yang dipelajari itu harus dapat dimanfaatkan dalam kehidupan nyata di masyarakat untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari bersifat fungsional dan konseptual. Yang ketiga ada diferensiasi, artinya memberikan layanan yang berbeda untuk anak yang memiliki kemampuan berbeda, tidak menyamaratakan, memperlakukan sama untuk anak-anak yang berbeda atau bersifat rasial semata. Tetapi juga bukan memberi perlakuan berbeda untuk anak yang memiliki bakat dan kemampuan yang sama, tidak membeda-bedakan dan diskriminasi. Dalam hal ini termasuk memperhatikan perbedaan gender, karena pada dasarnya kodrat wanita tidak sama dengan pria. Yang keempat ada menjadi lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Dengan demikian menjadi fungsional. Lingkungan menjadi media pembelajaran manakala lingkungan itu berfungsi sebagai penghantar pesan-pesan, sebagai pengantara, penyalur pesan yang mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan keinginan. Yang kelima ada mengembangkan berpikir tingkat tinggi dengan mengaktifkan siswa melakukan analisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi hal-hal yang sedang dipelajari, bukan sekedar diberitahu, mendengarkan cerita, kemudian menghafal. Keenam ada memberikan umpan balik, misalnya guru memberi tanggapan atas permasalahan siswa, mengembalikan hasil ujian atau ulangan kepada siswa, bahkan mengevaluasi dan memberi solusi serta tindak lanjut. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan yang demokratis dan terbuka. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas nama dan teknik pembelajaran aktif. Yang pertama, think fair share. Think ialah mahasiswa diberi pertanyaan atau soal yang dipikirkan sendiri selama 2 atau 5 menit. Sedangkan fair, mahasiswa diminta untuk mendiskusikan jawabannya atau pendapatnya kepada teman sebangkunya. Sedangkan share, pengajar dapat menunjuk 1 atau lebih mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya atas pertanyaan yang telah dibagikan di kelas. Selanjutnya, 2. Collaboration Learning Group. Dibentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 mahasiswa yang dapat bersifat tetap atau bersifat jangka pendek untuk satu pertemuan kuliah. Untuk setiap kelompok dibentuk ketua kelompok atau penulis. Kelompok diberi tugas untuk dibahas bersama, di mana seringkali tugas ini berupa pekerjaan rumah yang diberikan sebelum kuliah dimulai. Tugas yang diberi kemudian harus diselesaikan, bisa dalam bentuk makalah maupun catatan singkat. Selanjutnya, 3. Student-led review session. Teknik ini misalnya dapat digunakan pada sesi review terhadap materi kuliah. Pada bagian pertama dari kuliah,
kelompok-kelompok kecil mahasiswa diminta untuk mendiskusikan hal-hal yang dianggap belum dipahami dari materi tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mahasiswa yang lain menjawabnya. Kegiatan kelompok dapat juga dilakukan dalam bentuk salah satu mahasiswa dalam kelompok tersebut memberi ilustrasi bagaimana suatu rumus atau metode yang digunakan. Kemudian, pada bagian kedua, kegiatan ini dilakukan untuk seluruh kelas. Proses ini dipimpin oleh mahasiswa dan pengajar lebih berperan untuk mengklarifikasikan hal-hal yang menjadi bahasan dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, student debat. Diskusi dalam bentuk debat dilakukan dengan memberikan suatu isu yang sependapat mungkin kontroversial sehingga akan terjadi pendapat-pendapat yang berbeda dari mahasiswa. Dalam mengemukakan pendapat, mahasiswa dituntut untuk menggunakan argumentasi yang kuat yang bersumber pada materi kelas. Pengajar harus dapat mengarahkan debat ini pada inti materi kuliah yang ingin mencapai pemahamannya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur semuanya.